Baik, terima kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang takdir. Kita dengarkan pertanyaan dari Bapak Edi yang akan dijawab oleh Ustadz Aswan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Ketika kita menerima takdir atau merasakan dalam kehidupan ini, perjalanan hidup yang mungkin terasa susah, terasa sulit dari orang yang lain, itu terasanya ini sebuah ketentuan, sehingga kayak seolah-olah kayak putus asa begitu, Pak Kiai. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kita menjadikan optimisme terhadap kesusahan-kesusahan yang kita terima saat ini? Sebenarnya takdir itu mungkin orang lebih melihat kalau seperti musibah besar, hilangnya nyawa, sampai sebenarnya musibah yang terkecil pun, berangkat ke masjid susah itu pun sebenarnya musibah bagi kita. Tapi kadang orang tidak menyadarinya. Tolong beri kami sebuah motivasi begitu, Pak Kiai, Pak Ustadz, biar kita menerima takdir ini secara optimis. Ada sesuatu di balik yang kita rasakan selama ini. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aswan. Baik, pertama kita harus kembali mengingat sejarah, jangan lupa sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena al-qalam, Allah sampaikan kepada al-qalam, uktub. Itu qalam ngomong, wa ma aktub, aku nulis apa ya Allah? Allah nyebut lagi, uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu, bahkan takdir para malaikat pun tertulis semua, aras, macam-macam, pokoknya uktub maqadiral khalaik. Kemudian jangan lupa juga bahwa Rasul pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah tuliskan takdir macam semuanya, takdir makhluk semuanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Langit buminya belum ada, Bapak Ibu udah tertulis nasibnya seperti apa. Takdir kita semua sudah dituliskan. Nah, mudah-mudahan hadis ini dapat memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita ini ibarat wayang yang dimainkan dalang. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah. Nah, ini maksudnya apa? Cerita ini gampang berubah. Kemarin ketawa terbahak-bahak, besok meneteskan air mata. Inilah kehidupan. Dan ini semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perlu diingat, orang yang paling bahagia di surga, paling cepat masuk ke surga adalah orang yang paling menderita. Masya Allah. Sampai ada hadis Rasul, orang yang pertama masuk surga itu orang miskin. Kalau orang miskin Bapak Ibu mau masuk surga diperiksa sama malaikat. Miskin, kamu masuk surga? Mau? Coba periksa. Nggak punya apa-apa. Apa yang mau diperiksa? Katanya punya sepeda. Aduh, sepedanya udah sepeda jelek, udah bengkok-bengkok, kemarin dicuri orang. Jadi segala sesuatu kekurangan kita di dunia ini akan menjadi kebahagiaan di akhirat. Pernah ada seorang ulama tasawuf tingkat tinggi. Dia meminta kepada Allah rezeki karena tuntutan keluarganya. Tiba-tiba dalam tidurnya beliau bermimpi keliling dalam sorga. Ketika melihat sebuah istana besar, ditanya, ini istana milik siapa? Oh, milik si fulan. Tapi kenapa itu bolong? Oh, si fulan kemarin minta sama Allah supaya keluarganya punya rezeki banyak. Makanya Allah ambil tuh satu batu-batu emas dikirim ke dunia. Begitu melihat kejadian tersebut, si ulama ini langsung menangis kepada Allah, meletakkan kembali di bawah bantal dan dia minta, ya Allah, jangan ya Allah. Ingat Nabi Allah Sulaiman 40 tahun baru masuk surga setelah para nabi masuk surga. Masya Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf
Seorang kaya, saudagar kaya, Rasul melihatnya ketika Isra Mi'raj itu merangkak, ngesot masuk ke sorga. Begitu diberitakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf, langsung kata Abdurrahman, aku sedekahkan semua hartaku untuk kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang yang paling menderita, paling susah, paling sakit hatinya, paling miskin, paling gampang masuk sorga. Masya Allah. Itu pun dengan catatan ya. Dengan catatan, ikhlas apa enggak? Ah iya betul. Masa ikhlas? Ya Allah Ustaz, saya ikhlas. Ikhlas. Baik. Nah Kiai, ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah yang saya menyaksikan sendiri. Berbagi cerita yang sangat terkait dengan takdir Kiai. Ketika kita berangkat bekerja, saya selalu naik bis pada saat itu. Saya melihat seorang ibu pengamen dengan kecerekan begitu Kiai, membawa satu anak kecil. Beberapa bulan kemudian dia hamil, membawa anak yang kedua, membawa kecerekan dan ngamen di dalam bis sampai anak yang ketiga. Nah ini apakah artinya ini kita bisa katakan sebagai takdir atau dia hanya berperan sebagai pengingat bagi orang-orang yang kaya begitu kan? Nah artinya kan kasihan dia tidak memiliki kesempatan bahkan akses untuk pendidikan, harta dan sebagainya. Lantas bagaimanakah menjelaskan kondisi yang sangat luar biasa ini Kiai? Mas Agung, hidup itu indah. Kalau kita memandang dengan keindahan, hidup itu menjadi susah. Kalau kita memandangnya dengan kesusahan. Jadi jangan memandang kesusahan orang dengan perasaan susah kita. Pandanglah kesusahan orang itu dengan pandang kesenangan kita. Paham gak Bu saya ngomong? Pusing kan? Hidup itu indah. Allah ciptakan ada orang kaya, Allah ciptakan ada orang miskin. Allah ciptakan ada orang sehat, Allah ciptakan ada orang sakit. Kalau semuanya Allah hidupkan manusia ini dalam keadaan kaya, jadi miskin semua. Nah kalau semuanya kaya, nggak ada yang bekerja, miskin gak kita? Miskin gak? Kalau semuanya jadi presiden, gak ada rakyatnya, lalu jadi presiden apa? Ya pelongo deh urusannya. Nah ini begitu kita ngelihat ada orang ini dia nuntun anak hamil, anaknya dibawa ngamen lagi. Iya, tidak kita berubah. Artinya kehidupannya tidak berubah. Itu kok begini-gini terus apakah ini akan jadi takdir? Tidak, itu bukannya takdir, pelajaran buat kita. Takdir buat dia untuk memberikan pelajaran buat kita. Apa? Sadar hidup kita itu lebih baik daripada mereka, syukuri yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, disitulah ladang buat kita untuk mendapatkan pahala. Saya bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang maaf kalau saya berbicara di layar kaca. Boleh dong saya kritis peraturan Pemda tentang masalah pengemis. Kalau Pemdanya sudah bisa mengurusi pengemis, boleh melarang pengemis. Kalau Pemda dan pemerintah belum mampu bisa mencukupi pengemis, jangan coba-coba melarang ada pengemis. Allah ciptakan mereka untuk ladang pahala kita. Jangan sedekah kita yang besar kita anggap akan masuk surga. Tidak, saudara. Saudara tahu Al-Imam Ghazali ketika meninggal dunia, dimimpikan dia masuk surga bukan karena karya karangan dan ibadahnya. Justru karena lalat yang nempel di penanya yang dia angkat. Barangkali uang 1.000 rupiah yang kita berikan kepada pengemis, kepada orang yang membutuhkan di tengah jalan, walaupun mereka barangkali menjadi profesinya, tapi kita memberikan dengan ikhlas, itu yang jadi surga buat kita. Saya boleh marah di layar kaca, peringatkan ini barangkali akan jadi musibah buat kita. So tahu kadang-kadang bikin aturan kagak mikir. Menangis batin saya Pak ketika ada undang-undang peraturan itu. Kalau mereka udah mencukupi silakan. Mereka nggak bakal minta kalau nggak mereka kekurangan. Betul. Dan itu wajah, nggak usah malu dengan wajah negeri kita. Dan itu adalah wajah bangsa kita. Mari kita terima. Makanya ketika ada gempa datang saudara kita, itu adalah kenyataan realita yang harus kita terima. Ikhlas, lapang dada, nggak perlu mengeluh. Jangan kita jadi pengemis.
Mari kita buka ketuk hati kita masing-masing. Dan ini media buat kita. Allah tegur kita. Allah kasih kita. Selama ini kita lupa. Kemarin kita habiskan dana berapa banyak untuk G20. Allah tegur kita tuh. Masih ada saudara kita yang kurang yang perlu kita bantu. Ini kesempatan. Mari ibu bapak. Satu untuk negeri. Memberikan kesempatan. Untuk apa? Untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Baik. Rekeningnya sudah ada tertulis. Mari kita dukung dan kita bantu saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada saudara kita semua. Amin. Dan Allah terima amal ibadah mereka. Allah mudahkan urusan kita. Amin, ya Allah. Mari kita belajar menerima kenyataan. Amin ya Allah. Wa man dzaqalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang punya qanaah sifat menerima akan lebih kaya daripada orang kaya, akan lebih tinggi daripada raja, akan lebih mulia daripada orang yang mulia. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko yang akan kita jawab di segmentasi selanjutnya. Bapak Joko, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Bicara tentang musibah dan takdir adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya adalah, dikala suatu negeri ada musibah yang terjadi, di mana di balik itu adalah perbuatan maksiat oleh orang-orang yang melakukan itu, sementara kita adalah orang yang paham tentang agama. Bagaimana sikap kita melihat hal tersebut dan bagaimana yang kita lakukan? Karena Allah melihat itu, memberi pelajaran bagi kita yang telah taat kepadanya. Mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.